Lalu kemudian dia bilang bahwa kita ini mau bagi dividen, bagi usaha, bagi hasil, dan kita nggak mau riba. Riba katanya. Udah mulai bahas-bahas riba. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang sudah mulai meresahkan. Yang sudah mulai mengganggu ketertiban grup WhatsApp. Harus segera dikeluarkan kayaknya gitu ya. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Mardigu. Ya karena lama-kelamaan saya lihat video-videonya ini udah menyesatkan. Jadi udah kayak Yusuf Mansur dengan teori sedekahnya gitu ya. Yang sesat dan gak bisa diaplikasikan. Sama kayak Mardigu. Cuma dia muncul di segmen yang baru, ekonomi. Muncul dengan teori New Mind, Monetary Modern Theory. Dan orang-orang percaya. Yang katanya kita bisa nyetak uang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan produktif, untuk kepentingan pembangunan masyarakat miskin. Dipercaya gitu. Bahkan setelah saya coba jelaskan di video sebelumnya, kalau kita mencetak uang lebih banyak dibandingkan yang seharusnya, kita nggak menjaga supply and demand gitu. Ini bisa membuat negara kita jadi inflasi, bisa hancur seperti Zimbabwe gitu. Nah, setelah saya jelaskan dengan bahasa yang paling sederhana dan saya pikir semua orang akan ngerti, tiba-tiba muncul satu komentar yang sangat-sangat logis sekali, tapi ini sebenarnya salah kaprah gitu, tapi sangat logis. Ada orang bilang bahwa Mardigu itu lebih kaya dari ente. Jadi dia itu lebih benar katanya, pasti lebih tahu soal ekonomi dan sebagainya. Saya pikir-pikir bener juga gitu. Mungkin Mardigu memang lebih kaya dari saya gitu ya. Ini dalam perdebatan kalau kita nggak siap mental, kita bisa ngaku iya. Tapi tenang, saya nggak serendah itu. Saya bisa jelaskan nanti gitu. Dan di luar itu juga ada orang yang meyakini gitu ya, bahwa Mardigu ini adalah orang yang kaya. Orang kaya raya. Nah ini kita bahas lebih dulu gitu ya. Karena ini lebih mudah nih. Mardigu itu banyak orang kira dia tuh orang kaya raya yang konglomerat dan sebagainya. Tapi yang dia lakukan sebenarnya nggak nyambung gitu. Karena dia bikin apa? Bikin seminar dan kemudian harganya jutaan rupiah. Ada banyak tuh orang-orang ditawarin ikut seminar sama si Mardigu gitu. Ya sama adminnya sih. Yang katanya bootcamp apalah, generasi apalah, sukses dan sebagainya gitu ya. Itu harga satu tiketnya ada yang 5 juta, belasan juta kalau nggak salah. Jutaan lah harganya, nggak ratusan ribu gitu ya. Mahal sekali gitu. Dan itu kemudian membuat orang-orang yang datang ke sana gitu merasa percaya diri untuk sukses. Padahal mereka itu kayak kena jebakan gitu. Kena jebakan trik gitu. Ya kalau kalian mampu mengeluarkan uang untuk seminar dan kemudian bayar 10 juta, bayar 5 juta. Ya kalian kan memang sudah kaya artinya. Ya kalau orang miskin gitu ya, mau ikut seminar yang harganya 5 juta, mereka nggak mampu gitu. Makanya Mardigu dan timnya ini membuat semacam filter gitu. Supaya apa? Supaya yang terjaring benar-benar adalah orang yang memang sudah kaya sejak lahir. Atau emang yang sudah kaya hari ini kemudian ikut seminarnya Mardigu. Ya kalau orang kaya ikut seminar, ya tetap kaya gitu. Dia nggak ikut seminar pun dia tetap kaya. Cuma gara-gara ikut seminar gitu ya, dia kemudian jadi lebih percaya diri. Ini kan trik-trik jebakan-jebakan seminar. Nah, orang-orang yang kayak Mardigu, ini kemudian diklaim dipercayai sebagai orang yang kaya katanya. Kaya dari mana gitu? Kalau modal seminar kok bisa kaya-kaya gimana? Ya gak bisa lah.
Kalau dia kaya, dia nggak akan bikin seminar dan kemudian menarik uang jutaan rupiah dari para pesertanya gitu. Nggak mungkin gitu. Orang-orang kaya di Indonesia, kalau dia bikin seminar, bikin acara, dia yang bayar. Dia yang bayarin tempat gedungnya, sewa gedungnya, dia yang bayarin sound systemnya, bayarin MC-nya, bayarin cateringnya, dia yang bayarin gitu. Bukan malah dia yang dapat bayaran dari pesertanya. Itu mah bukan orang kaya kalau kayak gitu. Saya tahu dan saya punya pengalaman tentang itu gitu. Kalau orang kaya mau datang mau bikin seminar di entah di mana lah, di hotel, di kampus gitu ya. Dia akan keluar uang itu untuk kasih kepada panitia supaya acaranya sukses, atau dia mendukung acara ini supaya lebih berkembang dan ke depan ada lagi. Bukan malah ngambilin uang dari para peserta seperti Mardigu. Tapi orang kayak gini dianggap kaya gitu. Yang mau memberikan cerita kesuksesannya, cerita kekayaannya. Di Indonesia ini banyak orang kaya gitu. Dan kita bisa lihat siapa sih orang kaya yang mau bikin seminar dan kemudian membuka semua rahasia kesuksesannya? Siapa? Siapa? Gak ada. Kecuali Mardigu yang emang sebenarnya nggak kaya. Ada gak orang kaya mau buka rahasia kesuksesannya? Nggak akan gitu. Ya karena dia pikir ya itu nggak ada gunanya bagi orang lain untuk tahu cerita kesuksesannya. Dan kemudian kalau dia ceritakan, kasih motivasi ke orang, dia tahu kalau itu mungkin nggak akan bisa ditiru atau dilaksanakan oleh orang lain gitu. Karena tentang cerita kekayaan, tentang perjuangan menjadi orang kaya, itu banyak hal faktornya gitu. Banyak faktor gitu. Ya faktor momentum, kesempatan, faktor jaringan dari orang tua dan sebagainya gitu. Dan itu nggak akan bisa dilakukan semua orang gitu. Makanya aneh rasanya kalau kemudian ada seminar cepat kaya, seminar kesuksesan. Ada gitu. Dan kalau kalian meyakini bahwa buku-bukunya Mardigu itu sukses di pasaran, dibeli oleh banyak orang gitu ya. Coba kalian tanya deh ke orang-orang, siapapun yang di samping-samping kalian, tahu nggak bukunya Mardigu? Nggak akan. Lawang yang laku yang nggak seberapa yang kejual gitu. Ya paling sedikit lebih baik dibandingkan Jokowi Undercover lah. Nggak ada gitu. Jadi cerita orang kaya itu memang mereka menjalani proses yang sangat-sangat panjang gitu. Dan kalau mereka dipaksa untuk kembali ke masa lalu, misalkan ada pintu Doraemon dengan modal yang serba dulu gitu ya, mereka mungkin juga nggak yakin akan bisa sesukses sekarang gitu. Nggak yakin tuh, karena kesuksesan itu tentang cerita banyak hal, faktornya banyak gitu. Jadi buat kalian yang percaya bahwa Mardigu itu adalah orang kaya, selalu ingat gitu, di atas Mardigu itu ada banyak orang yang lebih kaya. Jadi kalau teori soal cetak uang itu mau diukur dari sisi kekayaan gitu ya, mungkin saya kalah hari ini gitu ya. Dengan usia saya yang masih 32 tahun berbanding terbalik dengan Mardigu yang sudah berapa puluh tahun gitu kan. Itu nggak bisa dibandingkan, disamakan, nggak bisa gitu. Tapi di atas Mardigu orang-orang kaya yang lebih kaya dibandingkan Mardigu itu kalau dikumpulin semua akan sepakat bahwa negara nggak boleh untuk cetak uang lebih banyak dibandingkan yang seharusnya gitu. Pasti mereka setuju dengan itu gitu. Nah cuma Mardigu ini entah apa tujuannya, entah apa alasannya, saya nggak ngerti gitu ya. Dia kemudian muncul dengan teori mencetak uang, berkaca kepada Amerika dan Cina yang sebenarnya itu nggak sebanding dengan Indonesia. Dan sekali lagi saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Dan buat kalian buat kadrun-kadrunista yang mengatakan bahwa saya nggak lebih kaya dibandingkan Mardigu, Mardigu lebih kaya dari saya. Iya, sekarang gitu. Sekarang. Tapi kan nanti belum tentu gitu kan. Ya sekarang saya masih usia 32 tahun, saya masih punya waktu untuk mengejar ke sana gitu. Dan kalaupun misalkan saya nggak mampu mencapai kekayaan yang dicapai sama Mardigu, ya karena faktor kita, garis start kita memang berbeda gitu. Saya misalkan ya dari orang desa, yang memang kelas menengah ke bawah, yang orang tua saya nggak kuliah gitu ya. Yang saya kuliah ya cuma S1 dan sebagainya gitu.
Ada banyak faktornya gitu. Jadi lawan saya, lawan Mardigu bukan saya gitu. Lawan saya itu ya orang tua saya gitu. Kalau saya sudah lebih baik dibandingkan orang tua, itu udah sukses gitu. Jadi jangan berpikir bahwa kita harus bisa melawan orang-orang yang di luar kita, di luar keluarga kita. Ya susah gitu. Kalau saya harus ngelawan AHY gitu kan. Mungkin secara kepemimpinan, secara pemikiran politik dan sebagainya mungkin saya lebih baik. Tapi saya nggak akan bisa menjadi ketua partai di usia yang seperti AHY. Nggak bisa, kenapa? Ya saya bukan anaknya SBY. Yang punya partai gitu. Ya kalau saya anaknya Prabowo misalkan, atau anaknya Caimin gitu. Ya hampir pasti saya juga akan mimpin partai nantinya. Ya, jadi ini juga menjadi kesalahan di era media sosial hari ini yang coba membanding-bandingkan dengan orang lain yang lebih sukses, yang lebih kaya raya. Padahal kita itu bukan levelnya, itu bukan lawan kita gitu. Ibarat tinju itu emang udah beda kelasnya, beda beratnya gitu. Ya, jadi jangan sampai misalkan kita mau melawan anaknya Haritanu. Mau adu kaya sama anaknya Sandiaga, ya nggak bisa gitu. Ya kenapa? Ya karena garis startnya memang sudah berbeda gitu. Tapi saya yakin gitu, saya pasti lebih baik dibandingkan Mardigu. Minimal ya logika saya, pengetahuan saya soal cetak uang itu pasti lebih benar, lebih baik, dan pasti itu diakui oleh banyak orang. Cuma masalahnya, orang-orang di Indonesia yang paham soal ekonomi itu kayaknya sampai sekarang masih belum ada yang mau untuk melawan Mardigu secara serius gitu. Mereka masih diem aja. Sementara target yang orang-orangnya Mardigu gitu ya, targetnya Mardigu itu adalah orang-orang dari kelas menengah ke bawah yang logikanya bisa diubah-ubah, dibolak-balik, dan bisa dibodoh-bodohi dengan begitu mudahnya, yang kemudian bisa dimainkan logikanya sampai orang bisa berpikir bahwa Mardigu ini orang kaya raya. Orang kaya dari mana gitu. Dan terakhir saya ingin bilang begini. Saya mungkin hari ini bukan orang kaya gitu, tapi saya menikmati prosesnya. Dan kalau saya punya fasilitas sama, punya kesempatan yang sama, seperti anak-anak konglomerat yang lainnya, seperti katakanlah Haritanu dan lain-lainnya gitu ya, mungkin saya akan lebih baik dibandingkan anak-anak mereka hari ini. Mungkin gitu. Tapi karena ini memang prosesnya berbeda, lahir dari keluarga yang berbeda, dari lingkungan yang berbeda, antara desa dengan kota, antara rumah yang biasa aja dengan rumah yang mewah dengan segala fasilitas dan pembantunya. Ya jelas itu akan berbeda, sekolahnya juga berbeda gitu ya. Jadi mungkin saya nggak akan bisa untuk mencapai atau menyamai atau melebihi orang-orang, anak-anak orang konglomerat gitu. Tapi dalam proses ini harus saya jalani gitu. Jadi, kalaupun misalkan saya nanti pada akhirnya bertumbuh lebih baik, kemudian mendapatkan kesempatan gitu ya, mungkin saya bisa tuh ngelewatin atau melangkahi orang-orang kaya hari ini gitu. Tapi sebelum itu, ya sekarang berproses dulu gitu. Bikinlah sesuatu yang bisa menghasilkan, usaha yang menghasilkan, itu yang saya jalani. Mungkin belum sampai kaya hari ini gitu. Belum kaya, masih 32 tahun, masih ada kesempatan lah. Minimal usia 40 bisa kaya lah. Bisa lah itu kayaknya gitu ya. Tapi ya kalau sekarang sudah harus dibandingkan dengan Mardigu yang memang secara usia memang udah lebih tua, ya jelas dia lebih banyak asetnya. Lawang dia kerja lebih cepat dari saya. Ya saya masih bayi, dia udah kerja gitu. Ya gimana saya mau kaya? Gak bisa gitu. Jadi kalau mau dibandingkan tuh harus sesuai dan sebanding. Atau kalau mau sedikit cerita misalkan seperti channel YouTube misalkan. Ini saya agak menyinggung dikit gitu ya. Kalau kalian cek, Cokro TV itu adalah pelopor channel YouTube di Indonesia terkait politik. Dan dia yang pertama yang punya kantor luar biasa, kemudian dengan tim yang begitu banyak, pendanaan yang begitu luar biasa. Itu Cokro TV gitu ya. Tapi kemudian ketika saya muncul di awal tahun ini, hari ini, Anda bisa cek, Anda bisa lihat gitu. Secara view, secara komentar, secara engagement, itu gak kalah jauh kok. Bahkan kadang-kadang saya jauh-jauh lebih baik dibandingkan semua host yang ada di sana. Kecuali Denny. Denny Siregar beda lah, senior saya. Yang lain-lain saya masih bisa ngimbangin gitu. Sampai Denny pun kadang-kadang bisa saya kalahin gitu. Kenapa? Ya karena saya punya semangat, saya punya tim yang luar biasa. Meskipun secara pendanaan, secara
kantor yang nggak terlalu luar biasa gitu, biasa-biasa aja. Tapi pada akhirnya kan bisa saya lampaui gitu. Kenapa? Karena saya yakin saya lebih baik dibandingkan mereka. Saya yakin saya lebih baik dibandingkan orang-orang yang lain. Makanya kemudian saya bikin juga channel YouTube gitu. Jadi persaingan atau pertandingan itu memang harus sesuai dan harus sebanding. Kalau kemudian saya ditandingkan sama Mardigu yang emang lebih tua, lebih dulu bekerja, ya nggak sebanding. Tapi saya yakin gitu, kalau misalkan saya punya pendanaan yang sama seperti Mardigu, tahun depan pasti saya kalahkan. Pasti saya kalahkan. Cuma sekarang saya kan belum, masih berproses ke arah sana. Jadi ya sudah, kita nikmati saja. Tapi soal benar dan salah terkait teori mencetak uang itu, ya kita harus lihat dari sisi penjelasan secara ekonominya gitu. Karena pada akhirnya apa yang disampaikan oleh Mardigu ternyata dia itu kayak mau kampanye anti riba gitu. Hari ini saya lihat dia mulai bercerita bahwa dia bikin semacam IHSG katanya, stock exchange tapi UMKM. Apa namanya itu ya? Kurang terkenal lah. Apa namanya, ada gitu ya. Lalu kemudian dia bilang bahwa kita ini mau bagi dividen, bagi usaha, bagi hasil, dan kita nggak mau riba. Riba katanya. Udah mulai bahas-bahas riba. Ya karena kalau dia bilang bahwa dia anti riba dan sebagainya, sebenarnya secara aturan, secara sistem, lebih baik riba gitu. Karena bunga bank yang dia maksud itu pasti lebih kecil dibandingkan dividen yang harus diberikan kepada investor gitu. Kalau kita punya uang, kalau kita punya usaha, bagus usahanya, ini ngapain kita cari-cari investor gitu? Kalau misalkan bank mau membiayai, pasti kita akan pilih bank gitu. Kita pilih investor itu kalau bank sudah nggak mampu atau nggak mampu memberikan pinjaman kepada kita. Maka kemudian kita pilih investor. Tapi kalau bank mau kasih uang sesuai dengan keinginan kita, ya pasti kita milih bank. Ya karena bunganya kecil gitu. Ada kur, ada apalah, banyak gitu fasilitasnya. Jadi kalau Mardigu bicara soal riba, ini kok kayaknya kelompok-kelompok sebelah lagi. Kemudian dia juga cerita soal oligarki katanya. Kita itu rebutan APBN yang cuma 2.700 triliun. Padahal di luar itu, perusahaan-perusahaan di luar Indonesia, seperti Apple, Tesla, dan sebagainya, Microsoft, itu jauh lebih besar dibandingkan APBN Indonesia. Tapi itu untuk menjadi presiden di sana, untuk menjadi ketua, pimpinan, direktur dari perusahaan-perusahaan ini, itu nggak perlu memecah belah bangsa. Bagus bahasanya gitu ya. Tapi kan nggak sebanding gitu. Perusahaan-perusahaan yang internasional itu seperti Apple, Tesla, Microsoft, dan sebagainya, itu emang pasarnya semua warga di dunia gitu. Sementara di Indonesia dengan APBN kita yang kita atur, ya cuma masyarakat kita dan usaha-usaha yang ada di dalam negeri. Lagi-lagi nggak sebanding, tapi ini kemudian dianggap bahwa ini adalah permainan oligarki katanya. Gara-gara oligarki kita nggak bisa merdeka. Kebijakan-kebijakan pemerintah ini dikuasai sama oligarki. Oligarki apa aja gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Mardigu dengan segala teorinya itu benar-benar selalu nggak sebanding, dan para pengikutnya ternyata juga sama gitu. Ternyata memang dari kalangan menengah ke bawah yang memang gagap soal ekonomi, ya karena mungkin pelajaran ekonomi itu nggak diketahui oleh banyak orang, ya karena kelas menengah ke atas itu bukan yang mayoritas di Indonesia, sehingga ketika terjadi ajaran-ajaran atau konten-konten seperti yang disampaikan Mardigu, itu kemudian lebih mudah diterima sama menengah ke bawah gitu. Padahal itu nggak bisa diaplikasikan, dan kalau diterapkan itu bisa menghancurkan sistem ekonomi bangsa Indonesia. Jadi saya harap dengan cerita ini mampu membuka sedikit wawasan teman-teman, terutama buat orang-orang yang sangat percaya sekali dengan Mardigu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.